pengajuan surat tertulis resmi dari LIB kepada PSSI agar Liga 1, Liga 2 itu bisa mempergunakan VAR. PSSI, LIB sedang memproses penggunaan teknologi VAR kepada FIFA dan kepada terutama dari LIB ya. LIB sudah mengajukan surat kepada PSSI agar Indonesia mempergunakan video assistant referee. Mereka juga sudah konsultasi dengan perwakilan FIFA dan mudah-mudahan aja bisa diuji coba. Kemarin juga kan sudah ada konsultan kan dari FIFA-nya yang orang Spanyol tentang VAR gitu kan. Ya mudah-mudahan aja lah bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Tapi kan tidak hanya 9 miliar untuk pembelian alat VAR saja. Karena federasi itu minimal harus punya 30 wasit berlisensi VAR dari FIFA. Mereka harus sekolah. Harga VAR normal berlisensi VAR itu kan berlisensi FIFA itu kan 9 miliar ya untuk satu paket. Sebelum kita masuk ke inti judul video ini terkait tentang video asisten referee, mungkin bisa Mas kenalkan dulu siapa sih sebenarnya Mas ini, apa kaitannya dengan VAR Mas ini sendiri? Ya, sebetulnya kalau saya pribadi adalah pencetus atau CEO dari Bandung Premier League. Jadi Bandung Premier League ini salah satu liga amatir di Kota Bandung yang kemarin-kemarin 2 tahun yang lalu itu viral gara-gara kita mempergunakan teknologi video assistant referee dan goal line teknologi. Sampai saat itu Menpora yang sebelumnya Pak Imam Nahrawi itu langsung datang ke lapangan untuk meninjau teknologi yang kita punya gitu. Jadi saya lebih dikenal dengan istilahnya panggilannya Jalu gitu sebetulnya. Jadi orang lebih kenal saya istilahnya dengan nama Jalu gitu kan. Iya. Ya, Mas Jalu. Jadi saya manggilnya Mas Doni atau Mas Jalu nih, Mas? Kang Jalu aja, Kang Jalu. Kang Jalu, siap, Kang. Iya, siap. Kang, sebelum lebih jauh, Kang, sekarang udah nggak di AHA lagi, Kang ya? Iya, saya sudah mengundurkan diri ya setelah 2 pertandingan kemarin awal. Ya, siap, Kang. Kang, ini Kang, kita tahu Kang ya di Liga Indonesia, Kang, Liga 1 Indonesia akhir-akhir ini, sebenarnya bukan akhir-akhir ini Kang ya, udah dari beberapa tahun ke belakang ini kejadiannya terus berulang. Salah satu yang mungkin Kang ya, yang mendasar ya, mungkin terkait tentang offside ataupun seperti Kang Jalu sampaikan tadi, bola yang bisa kita katakan sudah masuk ke gawang tapi masih di garisnya masih abu-abu. Nah, menurut Kang Jalu gimana nih untuk sepak bola Indonesia? Iya, kalau melihat kondisi saat ini, memang teknologi video assistant referee atau VAR dan goal line teknologi memang sangat dibutuhkan untuk Liga Indonesia, baik Liga 1 maupun Liga 2. Memang sudah harus gitu. Dari pengalaman kita di Bandung Premier League dengan menggunakan teknologi yang video assistant dan goal line teknologi itu sangat membantu kinerja wasit. Gitu. Jadi saya cerita nih ya, saya cerita kronologis. Siap, kenapa Bandung Premier League menggunakan teknologi ini. Jadi awal kali digulirkannya Liga Amatir Bandung Premier League ini atau BPL ini, mungkin 1 pekan, 2 pekan, 3 pekan pertama itu seperti tempat, bukan lapangan bola, tapi tempat orang bertinju. Jadi setiap ada keputusan yang dari wasit salah, itu bisa pemain saling berantem, saling pukul, kemudian ada yang mukul wasit, ngejar-ngejar wasit. 1 sampai 2 pekan, 3 pekan tuh hampir setiap pekan terjadi seperti itu karena protes ya, ketidakpuasan dengan keputusan wasit akan hal-hal yang sifatnya memang krusial. Kadang yang terjadi handsball atau tidak, pelanggaran atau tidak, offset atau tidak, masuk apa tidak gitu. Nah, dari kejadian itu saya berpikir saya harus cari solusi agar liga yang saya punya ini tidak membuat orang jadi berantem, tidak membuat orang jadi banyak protes, dan tidak membuat apa istilahnya ya, wasit dikejar-kejar terus sampai ke kamar mandi, dikejar apa gitu. Akhirnya saat itu bertepatan dengan Piala Dunia 2018 di Rusia. Itu pertama kali VAR digunakan. Nah, di situ saya menonton
1 bulan pelaksanaan Piala Dunia, akhirnya saya pulang, bukan pulang, saya ngobrol dengan tim operator di BPL. Saya cerita bagaimana kalau kita mempergunakan teknologi itu. Teman-teman saya cuma ketawa, Mas. Ketawanya kita punya uang berapa? Itu harganya miliaran, sangat tidak mungkin lah kita untuk membeli alat seperti itu. Kemudian saya berpikir, iya betul. Kalau untuk teknologi yang berlisensi FIFA, kita memang sangat tidak mungkin karena faktor anggaran sangat tidak memungkinkan. Kemudian saya berpikir, bagaimana nih caranya supaya esensinya tetap sama, kegunaannya tetap sama, tapi harganya murah. Awal-awalnya Mas, kita bukan mempergunakan kamera, malah pakai GoPro. Saya beli 8 sampai 10 GoPro itu saat itu. Tetapi karena GoPro ini mempergunakan internet, di mana di daerah tempat lapangan itu diadakan koneksinya tidak bagus, akhirnya gagal. Ya. Gitu. Akhirnya gagal. Nah, dari gagal itu kita tidak berhenti, dicari lagi lah. Ada ide memakai kamera CCTV awalnya. Ya. Dicoba kita pasang sampai 12 kamera di lapangan. Ternyata itu berhasil. Gitu. Itu berhasil di tahap kamera dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk mencoba peralatan itu di pertandingan resmi BPL. Nah, di satu pertandingan itu kita coba dan ternyata di menit akhir itu ada pelanggaran handsball yang tidak terlihat sama wasit. Akhirnya wasit itu mencoba melihat fasilitas VAR dan memang dari itu terekam oleh kamera dan memang dinyatakan penalti. Nah, disitulah kehebatan VAR. Tim lawan itu tidak ada protes, menerima. Karena memang kalau tayangan rekaman video dari cuplikan pertandingan kan itu tidak bisa dimanipulasi. Apapun yang terjadi di lapangan itu yang akan terlihat. Nah, disitulah, semenjak itulah saya berkeyakinan bahwa saya harus mengupgrade terus peralatan-peralatan. Dari yang modal awal cuma 10 juta, naik jadi 25 juta, sekarang peralatan kita sudah nilai ratusan juta gitu kan. Tapi alhamdulillah memang dengan adanya VAR dan kebolehan teknologi sangat membantu kinerja wasit. Jadi memang untuk saat ini memang Indonesia sangat butuh teknologi itu agar liganya bisa berjalan dengan baik dan normal. Terutama fair play lah, adil untuk seluruh tim gitu Mas. Iya, benar Kang. Tadi udah Kang jelaskan mulai kronologisnya bagaimana penggunaan VAR itu untuk BVL. Yeah. Sebelum kita bicara tentang dana nanti Mas ya, terkait tentang anggaran yang Mas sampaikan, ada salah satu apa Mas ya, tulisan ataupun ya di beberapa media digital beberapa tahun yang lalu Mas, terkait tentang kualitas VAR yang digunakan oleh BVL tidak standar FIFA Mas. Itu bagaimana tanggapan Mas? Ya, jadi memang saat itu saya tidak berpikir bahwa teknologi saya harus berlisensi VAR. Harga VAR normal berlisensi VAR itu kan berlisensi FIFA itu kan 9 miliar ya untuk satu paket. Bayangkan aja Liga BPL aja satu musim kos operasional totalnya cuma 1 miliar gitu. Kalau untuk beli itu sampai 9 miliar itu sangat tidak mungkin. Tetapi, jadi kita ibaratkannya seperti ini. Kalau saya punya handphone yang harganya 100.000, ya, dengan handphone yang berlisensi FIFA, harganya 10 juta atau 100 juta, tetapi kegunaannya sama-sama untuk menelepon dan itu bisa. Gitu. Jadi buat kita tidak jadi masalah, walaupun tidak lisensi VAR, karena tujuan kita bukan itu. Tujuan adanya VAR dan ini agar pertandingan bisa berjalan dengan baik, dengan normal, dan tidak merugikan tim manapun. Dan yang paling penting adalah alat itu bisa membantu kinerja wasit. Karena saya pribadi bukan orang yang suka menyalahkan wasit. Gitu. Saya tahu tidak mudah jadi wasit. Bayangkan saja kita ini netizen, masyarakat bisa ngomong itu handsball, itu pelanggaran, itu masuk, itu tidak, itu karena replay kan. Kalau kita tidak ada replay sama sekali, saya yakin kita pun nggak tahu itu pelanggaran apa nggak handball, karena replay itu yang membantu.
Sedangkan wasit di lapangan itu tidak punya fasilitas itu. Jadi ya bola dalam hitungan kencang, lah pelatihan belum tertutup pemain, memang agak susah untuk wasit mengambil keputusan. Jadi daripada kita hanya menyalahkan wasit terus, lebih baik kita berpikir gimana caranya membantu kinerja wasit, yaitu dengan teknologi tadi. Jadi kalau orang apakah VAR BPL tidak berlisensi? Iya jelas gitu. Tidak mungkin lah kita berlisensi FIFA karena harganya memang seperti itu gitu. Nah, siap Kang. Jadi Kang kan sempat juga nih beberapa waktu yang lalu viral lah Kang ya ketika kejadian-kejadian kontroversi di Liga 1 Indonesia. Dan sempat juga nih Kang, mungkin Akang juga dengar ya, untuk digunakan VAR yang digunakan BPL ke Liga 1. Pernah nggak Kang ada masukan-masukan seperti itu? Betul, saya sering mendengar teman-teman juga banyak yang rekomendasi. Kenapa nggak merekomendasikan VAR? Saya bilang ini beda, ini amatir, ini profesional. Profesional itu punya federasi, punya FIFA juga. Kita tidak bisa sembarangan seenaknya, harus tetap ada aturan, ada regulasinya. Karena VAR yang wajib digunakan oleh suatu negara itu wajib yang dikeluarkan oleh FIFA, harus license FIFA. Gitu. Jadi saya tidak bisa merekomendasikan. Saya kebetulan dekat dengan Dirut LIB Pak Ahmad Lukita, walaupun kita sama-sama dekat, saya tahu diri bahwa memang VAR ini memang, tapi beliau sangat appreciate gitu dengan amatir, dengan dana seadanya, tapi bisa bikin terobosan seperti itu gitu. Banyak faktor lah pertimbangannya kalau federasi, tapi ya mudah-mudahan bisa. Ya siap Kang. Terkait tentang VAR yang di BPL ini Kang, berapa anggaran yang akan keluarkan yang terbaru Kang ya? Karena kalau kita bicara tentang dana tadi Kang, yang akan sampaikan 9 miliar yang certified standar FIFA, standar FIFA Kang, apakah hal tersebut realistis digunakan untuk Liga 1 Indonesia Kang? Mungkin Kang, mungkin Liga 1 Indonesia ataupun federasi kita bisa melakukan lobby-lobby yang dimana untuk menekan Kang terkait tentang certified dari lisensi FIFA tersebut Kang. Ya, jadi saya jelaskan dulu yang pertama bahwa kalau berapa anggaran VAR yang dimiliki oleh BPL, yang terbaru ini kita menghabiskan dana untuk musim ini seluruhnya hampir di angka 200 juta. Itu hanya 200 juta. Itu ada berapa perangkat Kang? Itu kita mempergunakan 3 kamera PTZ, kemudian dan seluruhnya lah ada monitor-monitor untuk rumparnya, kemudian ada untuk televisi untuk VAR wasitnya, dan peralatan-peralatan yang lain-lainnya lah gitu kan. Di angka hampir mendekati angka 200 juta. Nah, kalau ke PSSI sebetulnya saya sudah sering ngobrol dengan Pak Lukita, dengan LIB, bahwa anggaran dana itu bukan masalah di kita. Karena nominal 9 miliar masih sangat terjangkau. Gitu. Tapi kan tidak hanya 9 miliar untuk pembelian alat VAR saja. Karena federasi itu minimal harus punya 30 wasit berlisensi VAR dari FIFA. Mereka harus sekolah. Dan setahu saya juga ujiannya itu mencapai angka 300 juta itu lisensi kepelatihan, wasit ya, lisensi wasit VAR itu. Jadi, nah tapi itu semua saya dapat ya obrolan lah, dapat informasi memang tidak jadi masalah gitu. Cuman memang nih saya kasih bocoran aja, memang PSSI LIB sedang memproses penggunaan teknologi VAR kepada FIFA dan kepada terutama dari LIB ya. LIB sudah mengajukan surat kepada PSSI agar Indonesia mempergunakan video assistant referee. Mereka juga sudah konsultasi dengan perwakilan FIFA dan mudah-mudahan aja bisa diuji coba di musim depan. Nah, jadi kalau masyarakat Indonesia berharap Liga 1, Liga 2 pakai VAR, didoakan saja bahwa tahun depan kita bisa uji coba. Tapi sekali lagi bukan VAR-nya BPL ya. Jadi itu VAR resmi, VAR berlisensi. Tapi memang butuh waktu, butuh proses. Karena memang saya pribadi diajak
untuk berkonsultasi tentang VAR oleh Pak Dirut lah gitu kan, tentang konteksnya seperti apa, karena walaupun alatnya berbeda tapi kan esensi di lapangannya hampir sama gitu. Kang, berarti ini mungkin baru akan sampaikan berarti ya terkait tentang PT LIB Kang ya, udah mengajukan penggunaan VAR ya ke PSSI Kang ya. Ya betul, dalam rangka kita memang sudah saya sendiri sudah berbicara, lalu kita juga memang sudah berbicara bahwa memang akan ada istilahnya pengajuan kepada PSSI di mana agar Liga Indonesia sudah bisa mempergunakan VAR. Nah, kemarin juga sudah. Gimana Kang, lanjut boleh. Ya, kemarin juga kan sudah ada konsultan kan dari FIFA-nya yang orang Spanyol tentang VAR gitu kan. Ya mudah-mudahan aja lah bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Minta doanya aja biar bisa betul-betul tahun depan kita sudah bisa gunakan VAR. Kang, kalau kita bicara yang akan sampaikan mudah-mudahan tahun depan uji coba VAR digunakan, tentunya nggak bisa kita lepaskan sama sumber daya manusia, Kang, yang akan sampaikan tadi. Betul. Wasit referee-nya harus mengambil lisensi lagi. Tentunya itu kan butuh waktu, Kang. 1 tahun ke depan nggak mungkin berpuluh-puluhan wasit langsung certified lisensi VAR, Kang. Ya sebetulnya mungkin saja karena kan tidak, setahu saya itu hanya sekitar 2 bulan ya. Saya lupa 2 bulan atau 1 bulan atau 3 bulan untuk lisensi wasit VAR-nya gitu. Yeah. Buat saya sih lebih baik kita memulai, walaupun nantinya butuh perbaikan tentu, karena uji coba pertama itu kan pasti tidak sempurna gitu. Nah, karena tidak gampang di dalam pelaksanaan VAR-nya itu sendiri kan. Baik dari pemain, pelatih, penonton gitu. Karena dari pengalaman BPL aja ketika ada VAR, awal-awal itu para pemain, pelatih udah kayak nonton film pengen lihat. Padahal kan itu tidak boleh, itu hanya wasit sendiri. Awal-awal BPL seperti itu gitu, pengen lihat tentu. Nah, tapi butuh edukasi, butuh perbaikan. Saya sih berharap nanti masyarakat bisa mendukung lah LIB dengan PSSI di dalam nantinya kalau mempergunakan fasilitas VAR tadi. Memang tidak mudah karena kita mengontrol manusia itu kan tidak gampang gitu. Ada yang pengen lihat lah, pengen apa, memang tidak gampang, tapi ya saya yakin bisa lah gitu. Jadi kalau misalkan nanti PSSI memberikan lampu hijau kepada LIB untuk penggunaan VAR, mungkin di situ kita bisa mulai gitu. Apakah untuk mengirimkan pelatihan kepada para wasit atau instruktur wasit VAR-nya akan disuruh datang ke Indonesia karena jumlah pesertanya banyak gitu. Itu sih teknik lah, ini bisa diatur betul. Iya Kang, kalau kita bicara hitung-hitungan Kang, kalau kita lihat kondisi sekarang Kang, ataupun ya mungkin tahun depan pun tetap dengan skema kompetisi sekarang, sebenarnya lebih realistis Kang penggunaan VAR, karena kan lokasinya satu tempat saja. Berbeda kalau misalnya ya gimana Kang, boleh? Iya, saya juga sangat setuju. Pertama kalau masih dalam kondisi pandemi seperti ini, atau mungkin nanti setelah lewat masa pandemi tetapi masih dalam krisis, dalam arti masih belum bisa grow up ekonomi di kita, saya pikir klub-klub juga akan sangat berat apabila menjalankan kompetisi berdasarkan regulasi awal, yang dimana terjadi home away, satu tim muter kemana-mana. Saya pikir itu akan berat dan itu berisiko juga kan dalam kondisi sekarang. Jadi sangat memungkinkan kalau tahun depan sih ya hitungan saya masih mempergunakan bubble to bubble seperti sekarang dengan sistem series, dan itu sangat berguna apabila mempergunakan teknologi VAR. Artinya bahwa satu perangkat pun kita bisa. Jadi yang saya sarankan memang kalau nantinya kepada mobile VAR. Jadi artinya VAR yang nanti akan digunakan itu tidak hanya kamera yang pasti tertanam di stadion, tapi untuk monitor dan lain-lainnya mungkin mobile gitu, di dalam satu kontainer atau dalam satu mobile yang bisa digunakan untuk aktivitas ke stadion lain gitu. Saya pikir Kang. Ya. Gimana Kang? Itu lebih mudah. Ya, itu lebih mudah dengan kondisi sekarang. Gitu. Jadi saya pikir kalau dengan satu perangkat nantinya berhasil, saya pikir pemerintah juga dalam hal Kemenpora juga pasti akan bantu lah. Ya mungkin Indonesia bisa
hari ini bisa 4, bisa punya 10 atau bisa punya ya 20 perangkat VAR di masing-masing stadion, kan itu lebih bagus gitu nanti ke depannya. Walaupun butuh proses, butuh waktu, tapi memang harus dimulai gitu. Siap Kang. Kang, tadi kan PSSI bukan PT LIB udah ngajuin nih ke PSSI. PSSI pun udah ya udah mengajukan lah Kang ya. Kira-kira Kang, informasi terbaru yang akan sampaikan ini kapan ada kabar terbaru lagi Kang? Angin segar nih Kang. Ya kalau informasi terbaru sih hanya baru pengajuan surat tertulis resmi dari LIB kepada PSSI agar Liga 1, Liga 2 itu bisa mempergunakan VAR. Walaupun belum tahu nih gitu kan untuk kapan. Yang pertama, yang kedua memang sudah ada konsultasi lah gitu dengan ahli-ahli VAR dari FIFA gitu untuk bagaimana caranya bahwa di Indonesia itu kompetisi mempergunakan teknologi gitu. Karena itu harus banyak penjajakan dulu kan, banyak penjajakan dulu gitu. Jadi paling cepat pun tahun depan kita bisa melakukannya dengan sistem uji coba dulu gitu. Kalau itu berhasil. Berarti kalau kompetisi yang sedang berjalan ini kan nggak mungkin kan? Kalau tahun sekarang saya mungkin nggak. Saya pikir nggak mungkin kalau tahun sekarang. Gitu. Kang, akan kebayang nggak tuh Kang? Kalau misalnya VAR digunakan di Liga 1, sedikit saja pelanggaran lihat, sedikit pelanggaran lihat, kebayang nggak Kang? Enggak, jadi sistemnya itu yang salah. Jadi ini saya cerita dulu bahwa orang yang ada berpikiran seperti itu sebetulnya kurang tepat. Karena VAR itu bukan wasit. VAR itu hanya alat bantu. Jadi keputusan mutlak itu tetap di wasit. Jadi wasit itu ketika ada pelanggaran atau apapun yang menurut wasit bahwa itu tidak membutuhkan bantuan VAR, itu tidak usah. Gitu. Jadi hanya momen-momen krusial saja yang apabila dibutuhkan oleh wasit baru itu melihat. Kalau tidak ada, tidak usah. Jadi bukan artinya pemain minta VAR harus lihat pelatih atau itu, enggak seperti itu. Konsepnya bukan seperti itu. Jadi wasit biasa memimpin pertandingan, kalau dia yakin dengan keputusannya tetap jalan. Tidak usah lihat VAR. Tapi kalau misalkan dia ragu apakah ini handball apa tidak, pelanggaran apa tidak atau apapun itu dia ragu, baru dia boleh melihat fasilitas VAR itu, karena VAR itu kan alat bantu tadi gitu, alat bantu wasit gitu. Jadi tidak khawatir lah soal masalah itu, tidak merubah gitu. Tapi kalau ada delay pertandingan karena VAR ya mungkin 1 menit 2 menit sih ada karena ada proses untuk melihat replay pertandingan. Tapi tidak akan banyak gitu. Kang, selama penggunaan VAR di BPL Kang, kalau kita sebutkan tadi lah Kang, kalau misalnya sebelum digunakan VAR di BPL, sering tuh adu tinju Kang, akan sampaikan tadi ya. Nah, kalau misalnya sekarang bagaimana perkembangan Kang setelah penggunaan VAR, 100% tanpa ada kericuhan total atau bagaimana Kang? Ada kontroversi juga? Nggak terima? Jadi gini, kalau sekarang dengan adanya VAR, mereka menerima keputusan wasit apapun itu gitu. Jadi karena VAR itu kan untuk membantu keputusan wasit di dalam pengambilan keputusan lah. Nah, tetapi kalau gesekan pertandingan antara pemain, misalkan tiba-tiba pemainnya kakinya ditendang atau apa, wasit bisa melihat VAR. Tapi gesekan antar pemain karena kejadian selalu ada. Itu mah sampai kapanpun selalu ada. Karena namanya sepak bola gitu. Tapi kejadian-kejadian itu bisa membantu wasit. Siapa nih yang salah? Siapa yang awalnya? Siapa yang jadi provokasi? Itu kan di VAR itu bisa terlihat. Ya, siap Kang. Kang, sebelum ini singkat-singkat aja sih kita Kang, nggak usah terlalu lama Kang. Di akhir video ini bisa nggak Kang? Mungkin kalau bisa Kang, kalau bisa aja Kang. Kalau bisa nggak akan tunjukkan situasi VAR sekarang? Saya bisa, saya balik. Biar teman-teman bisa melihat juga Kang. Sebentar, saya coba lihat saja satu. Mana ya? Kalau video ini bisa balik kamera. Bisa Kang. Mungkin bisa Kang menjelaskan apa ini Kang? Sedikit Kang. Ya, disinilah fungsinya untuk melihat pertandingan yang sedang terjadi.
Jadi ini room control. Dari room control ini kita akan melihat kejadian-kejadian. Jadi room control ini nanti akan tersambung kepada kamera atau TV yang ada di bawah yang untuk dilihat oleh wasit. Jadi nanti wasit itu ketika melihat VAR, dia akan berbicara, misalkan tolong di replay, tolong di zoom, tolong diulangi lagi, tolong di replay lagi, tolong di zoom lagi. Nah, itulah tugasnya room control di sini. Berarti akan sekarang lagi di room control kan? Iya, saya lagi di room control sekarang. Hanya menggunakan satu monitor, Kang, atau bagaimana, Kang? Enggak, ini kalau cuma satu pertandingan, kalau cuma malam hari Rabu, kita cuma pakainya satu aja, Kang. Gitu. Oke, siap. Kalau malam kan cukup terang karena ada lampu, jadi cukup satu. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa, hari Sabtu Minggu di weekend, memang banyak kita gunakannya. Oke, Kang, sebelum mungkin Akang juga ada kegiatan lain, ya masih ada kegiatan, ya Kang. Mungkin ada kegiatan lain Akang, ada nggak pesan terakhir Akang nih di video kali ini? Ya, saya hanya mungkin ingin ada bocoran lagi, Kang. Mungkin ada bocoran lebih luar biasa lagi. Itu juga udah luar biasa itu. Ini berita apa ini? Jadi intinya sih seperti ini buat seluruh masyarakat Indonesia yang memang mencintai bola. Saya butuh support dan doa dari kalian semuanya bahwa mudah-mudahan Liga Indonesia tahun depan sudah bisa mempergunakan teknologi VAR dan goleng teknologi. Jadi jangan berprasangka jelek terhadap LIB atau PSSI karena mereka ini sedang bekerja. Mereka sedang berusaha. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya sendiri ikut dalam proses monitoringnya lah gitu, monitoringnya prosesnya seperti apa. Jadi didoakan saja, dikasih support gitu. Tetapi ya apabila ada kejadian-kejadian yang memang saat ini terjadi di Liga, ya mudah-mudahan lah ini musim terakhir kejadian-kejadian yang seperti itu. Tahun depan sudah ada teknologi yang akan bantu kita semuanya. Itu aja mungkin harapan saya gitu. Kang, nanti kalau misalnya VAR udah ada di Liga 1 kita zoom lagi Kang, komunikasi lagi Kang ya. Siap, aman, kabarin saya aja. Ya Kang, terima kasih Kang ya waktunya Kang ya.